Apa jadinya jika punya pacar seorang psikobil atau psikopat kanibil? Hai, Mark and Clipper lagi di sini. Kembali and Clipper hadir untuk memberikan alur cerita film terngeri untuk kalian simak. Buat para psikopers yang sudah naik level menjadi pecinta psikobil, nih, and Clipper akan ngasih klip dan review film psikobil yang mungkin belum kalian tonton. Kisah di film ini pun benar-benar seru karena memadukan cinta dan daging jelema. So buat yang penasaran, tonton sampai habis dan tumpahkan semua hype yang kalian miliki. Prank. Cerita berawal dari kesunyian seorang jomblo bernama Mark yang sudah lama hidup sendiri di sebuah kontrakan. Ditambah lagi Mark adalah seorang pemuda yang sedikit kena mentol akibat kecelakaan yang membuat tempurungnya harus ditambal bahan metal. Sedih sih memang, tidur sendiri, nyuci baju sendiri, lapar pun sendirian. Dan inilah singkat cerita, Mark berada di toko Mang Yadi untuk mencari makanan. Tak lama kemudian ia melihat kilauan Ciwi Haredang yang seperti di iklan-iklan sampo. Tapi meskipun sedang haus akan cinta, Mark tidak punya keberanian untuk sekedar berkenalan. Oh my god, thanks. Takdir seolah berpihak kepada Mark saat ia bertemu dengan As, si wanita ramah dan terbilang mudah akrab. Tapi sayangnya Mark malah lanjut pergi, padahal As sudah berharap diajak kenalan oleh Mark, si pemuda tampon penuh sopan santun. Mark tersadar di rumah orang setelah tadi sempat ketabrak mobil. Dan ternyata orang yang menabraknya itu adalah As yang katanya baru belajar nyetir. As pun meminta maaf meskipun Mark cuma merasakan ngilu di bekas operasiannya dulu. Oh. Could find his extra strength aspirin. That on an empty stomach. As meminta jangan minum obat dulu karena Mark belum makan. Lalu ia menghidangkan makanan enak dari berbagai olahan daging hasil buatannya sendiri. Sementara kebaikan As semakin membuat Mark malu untuk nyogot makanan yang ada di hadapannya. Well, I think you look great. Entah karena lagi lapar atau makanan ini memang enak, Mark begitu menikmati jamuan dari As. Ia pun gak henti-hentinya memuji olahan daging As yang terasa gurih dan lumer dicungur. I don't even know your name. I'm Ash. It's nice to meet you, Ash. Makin lama perkenalan mereka membuat Mark dan As semakin terlihat akrab. Hingga Mark pun tahu As adalah konten kreator spesialis mukbang daging. Kemudian Mark memberitahu pekerjaan dirinya yang merupakan salah satu admin di online food. Dan karena pekerjaan mereka berhubungan dengan makanan, obrolan As dan Mark kerasa nyambung dan begitu menyenangkan. Oh my god! Singkat cerita, As mengantar Mark pulang sebagai penutup perkenalan mereka. Kenyot dulu ah. Kecupan As benar-benar membuat Mark tidak bisa berkata-kata, apalagi ketika As minta tukeran nomor HP. As pun katanya berharap mereka bisa bertemu lagi dan mukbang daging lagi di rumahnya. I'll call you. Okay? Pertemuannya dengan As membuat Mark langsung laporan kepada kakaknya yang seorang pengusaha sukses dan paling jago kalau soal urusan cibi-cibi Haredang. Pria bernama Maverick ini pun begitu happy mendengar adiknya sedang dekat lagi dengan seorang wanita. Dan sekedar informasi aja guys, meskipun mereka gak tinggal serumah, Maverick adalah satu-satunya keluarga yang begitu perhatian terhadap Mark. Yeah, says the cuck to the married man. Feeling unwell after yellow mitten. Seperti biasa, Mark bekerja di rumah untuk melayani para konsumen dari aplikasi online food. Kali ini pun Mark sedang menerima komplain seorang ibu-ibu yang tidak redo gigi putihnya ketempelan kulit cabe. Lalu ketika Mark memberikan solusi, tiba-tiba ia merasakan mual yang tak tertahankan. Oh god. Mark heran karena belum pernah merasakan mual seperti ini. Kemudian ia merelaksasi pikiran dengan melihat video mukbang As di channelnya yang bernama Jeritan Lambung. Tapi sialnya yang ada Mark malah kembali mual.
Di keesokan harinya, Mark rutin curhat dengan seorang psikiater setelah kecelakaan yang telah membuat tengkoraknya bolong. Lalu Mark menceritakan perkenalannya dengan Ash, termasuk menu masakannya yang enak tapi bikin uwe-uwe. Kemudian Mark mencari tahu tentang anak perempuan yang sepertinya adalah adiknya Ash. Dan ternyata bocah ini dulunya dikabarkan menghilang dan tidak pernah ketemu sampai sekarang. Rasa penasaran ini membuat Mark ingin mencoba untuk menghubungi Ash. Tapi apalah daya, Mark tidak punya keberanian untuk mengirim chat duluan. Cheers. Mark mencoba menemui Maverick untuk mendapat wejangan tentang bagaimana cara menghadapi wanita. Terlebih bagi Mark, sosok Ash begitu menarik dan punya karakter berbeda dengan kebanyakan wanita. Lalu si predator selangkangan ini menyarankan Mark agar aduk songkol dulu biar mulai terbiasa menghadapi ciwi-ciwi haredang seperti dirinya. On camera, a lot of it. Been to South Korea, and it's not you. Oh, hello, Mark. Obrolan mereka langsung terhenti oleh kedatangan tembolok wewe yang merupakan pacar ke-9 Maverick. Lalu Maverick katanya akan mengatur pelatihan untuk Mark dengan mempertemukan adiknya ini dengan salah satu karyawatinya. So, for how long? When is it considered tragic? This was a great idea. I know. Singkat cerita, Mark melakukan dating maksa yang diatur oleh sang kakak. Tapi daripada tumbuh cinta atau nafsu jadah, yang ada Mark malah ilfeel dengan kebiasaan Nick Kewes yang hobi ngunyah. I gotta pee. Pucuk dicinta, pesan dari Ash pun tiba hingga membuat Mark berbunga-bunga. Lalu tanpa berlama-lama, Mark akan menemui Ash dan meninggalkan wanita yang bisa bikin uang jajannya jebol. Sort of. It's complicated. Last round is on me. Hello? Hello? Ash? Hey, Mark. Dikira meong, ternyata si cantik Ash yang sedang main camping-campingan. Ash pun terlihat senang melihat Mark baik-baik saja setelah kemarin ia seruduk pakai bemper mobil. Really? Really, but you know. Tag. You're in. Mereka yang sama-sama naksir kembali melanjutkan sesi saling kenal. Di mana kali ini mereka ngomongin keluarga masing-masing yang ternyata sama-sama sudah tidak memiliki orang tua. You don't have to talk about that. Gave me this plate. Seems like you two are really close. Can I put my arm around you? Setelah makin tahu banyak, Mark dan Ash merasa banyak kesamaan di antara mereka. Dan ya, kalau sudah nempel kayak gini, kesedihan Ash pun berubah menjadi nafsu jadah. Mark gak mau asal nyelup apalagi dengan orang yang baru ia kenal. Mending seru-seruan dulu, hitung-hitung bisa makin mengakrabkan mereka. Mark katanya gak bisa berlama-lama karena besok ia harus bekerja. Tapi meskipun demikian, pertemuan kali ini membuat Mark menjadi terbiasa komunikasian dengan Ash. Tapi stop, dari banyaknya selebaran orang hilang kita bisa tahu bahwa kota ini sedang tidak baik-baik saja. Sementara Mark kini menjalani hidup penuh bahagia setelah hubungannya dengan Ash semakin dekat. I've been trying to eat more vegan. Go inside. I'm starving. Mark tidak mengerti kenapa Ash tidak suka saat diajak ke restoran Karedok yang menyajikan berbagai macam hidangan vegetarian. Lalu Ash berkata bahwa ia sedang kelaparan, tapi malah diajak ke tempat lalapan seperti ini. Tak lama kemudian datanglah seorang ketua mafia yang membuat Ash langsung menyuruh Mark pergi sekarang juga. You need to go home. What? You can't be seen with me here. Please. Perasaan Mark benar-benar rontok melihat kemesraan Ash dengan si pria asing. Langit pun berasa runtuh karena baru juga bahagia, takdir seolah memaksanya untuk mabok-mabokan. Okay, it's okay. Well, I do, but not here. Mark yang lagi teler tidak bisa berbuat banyak melihat kelakuan si ketua mafia yang kasar terhadap Ash. Akan tetapi Ash bukanlah wanita yang lemah seperti sangkaan semua orang. Oh, God! Cunt! Cunt! Entah real atau Madrid, Mark tidak menyangka Ash adalah seorang psikobil atau psikopat kanibil. Dan karena sudah terlanjur melihat, Ash memaksa Mark untuk membantu membawa jasad si ketua mafia ke rumahnya. I don't see anyone on our tail.
As katanya berasa hidup kembali setelah rasa laparnya terpuaskan oleh daging jelema. Di saat itu pula Mark masih sulit percaya akan kepribadian wanita yang tadinya begitu ia kagumi. Kemudian As meminta Mark untuk jangan berubah sikap kepadanya, karena apa yang Mark lihat tadi sudah biasa As lakukan demi bisa bertahan hidup. Please, what is going on, please? Setibanya di rumah As, Mark kepikiran, apa mungkin makanan yang bikin mual tempo hari adalah daging jelema? Dan ternyata benar, As memberitahu bahwa makanan itu berasal dari jasad seorang koruptor. Lalu As mengingatkan Mark untuk jangan takut karena yang menjadi sasarannya adalah para penjahat yang lolos dari hukum. Tapi meskipun begitu, Mark tetap saja bingung. Satu sisi ia teh takut, tapi sisi lain ia teh lope kepada As. No. I only get the bad guys. I don't think so. Is it still alive? As berusaha menenangkan Mark karena seiring berjalannya waktu, Mark akan terbiasa dengan semua kengerian ini. Malahan dengan kebiasaannya ini, As berharap kota mereka bersih dari para penjahat yang bisa menggantikan hukum dengan duit. Kemudian As mempersilahkan Mark untuk pulang asalkan merahasiakan apa yang sudah mereka lakukan. Processes. Everything? Mark merasakan lapar yang luar biasa setelah menyaksikan video mukbang As. Tapi anehnya dari semua makanan di kulkas tidak ada yang bisa memuaskannya. Mark menceritakan apa yang ia alami kepada As. Mendengar kabar tersebut, As tahu bahwa Mark mulai ketagihan untuk menikmati daging jelema. Kemudian As menyuruh Mark untuk segera datang ke rumahnya. Bad. Mark begitu lahap menikmati masakan berbahan dasar ketua mafia. Selama itu pun As setia menemani Mark yang masih gak percaya akan statusnya yang kini menjadi seorang kanibil. Did you know that when I'm near you, As sadar masih butuh waktu bagi Mark untuk berdamai dengan status barunya. Terlihat Mark pun sudah seperti kura-kura terbalik karena masih sulit menerima atas apa yang telah ia lakukan. Tapi dengan pendekatan yang dilakukan As, Mark perlahan mulai menyukai kengerian ini. how you holding up? Kondisi Mark kini sudah membaik karena tidak merasa lapar lagi. Lalu ketika Mark ngomongin adiknya As yang masih dinyatakan menghilang, As terlihat gak suka akan perbuatan Mark yang bela-belain browsing untuk mencari tahu asal-usulnya. Tapi karena sudah terlanjur tahu, As akhirnya bercerita akan nasib ia dan adiknya setelah kabur dari panti asuhan. Dimana pada saat itu As dan adiknya sedang berada di dalam hutan dan tidak tahu bagaimana cara untuk bertahan hidup. Sampai suatu ketika mereka didatangi sosok pria udik yang sudah lama hidup di pedalaman hutan. Mereka pun diculik, dikurung, dan diperlakukan layaknya hewan ternak. Puncak kesedihan As terjadi saat adiknya akan dijadikan makanan oleh si penculik yang ternyata adalah sosok si Kobil. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, As dipaksa untuk mencicipi adiknya sendiri. Dan sejak saat itulah As mulai ketagihan dengan daging jelema, termasuk belalai si Kobil yang telah merenggut adiknya. After that, I felt Mark kini mengerti kenapa As begitu sensi akan kisah adiknya yang memang terlalu ngeri untuk didengar. Tapi yang jelas sekarang ia merasa senang bisa menemani As dengan segenap kesikobilannya. I'm really glad you opened up to me. you really like spending time with me. Mark yang masih berada di rumah As jadi malas bekerja, apalagi harus pulang dulu ke rumahnya. Karena meskipun As adalah sosok pemangsa, ia baik terhadap Mark sampai-sampai sudah menyiapkan menu sarapan berupa dendeng jelema. Panggilan Bu Dokter membuat Mark panik.
panik setengah metong. Terlebih Mark sudah beberapa kali absen dari jadwal terapi mentol. Kemudian Mark berkata bahwa ia sudah sembuh dan bahagia hidup bersama Ash. Jadi ia merasa sudah gak perlu curhat-curhatan gak jelas seperti sebelumnya. Bye. Hey there, sleepyhead. Ash merasa senang melihat Mark masih berada di rumahnya. Mereka pun sudah seperti pasutri yang baru kemarin ijab kabul dan baru tinggal di kontrakan. Kemudian Ash memberitahukan rencananya yang akan kembali berburu mangsa, di mana target Ash kali ini adalah seorang predator barang pecah belah yang harus ia jadikan makanan daripada tuh orang terus berkeliaran. Terlihat Mark pun bingung karena nanti malam ia mau ketemuan dengan Maverick. Attaboy. Singkat cerita, Mark menghubungi Maverick untuk membatalkan rencana pertemuan mereka. Kemudian Mark memberitahu hubungannya dengan Ash yang sudah semakin dekat. Dan karena alasan itulah Mark minta maaf jika nanti malam ia memilih untuk menemani Ash. Mendengar keinginan adiknya, Maverick menyangka Mark akan adu songkol dengan Ash untuk pertama kalinya. Lalu ia menyarankan Mark agar minum jamu tolak bengkok biar pertempurannya dengan Ash terasa epik dan sinematik. Thanks, man. Dengan setelan super harudang, Ash akan membawa calon korbannya ke tengah kebun. Namun si penjahat ini malah kebelet nyodok bool sekarang juga. You're bad. Now let Papa Steve show you what a... Hari-hari berlalu, kehadiran Mark mempermudah Ash dalam melakukan aksinya. Hingga tanpa terasa Mark yang selalu menemani Ash membuat Maverick merasa kehilangan adiknya. Tanpa terasa mereka sudah mendapatkan korban sebanyak 7 ekor selama 2 minggu. Kemudian Ash melancarkan serangan jadahnya terhadap Mark yang dari awal susah diajak aduk songkol. Ia pun bertanya perhatian macam apa lagi yang harus ia berikan agar mereka bisa seperti di film-film. Mark merasa peraduk songkolan yang mereka lakukan tidak berdasarkan cinta, apalagi jika mengingat kelakuan Ash yang sepertinya sering dicelup orang lain. Keadaan ini membuat Mark jadi ragu akan perasaan Ash yang Mark pikir cuma ingin memanfaatkannya doang. No, you're not. Maybe I should go. Yeah, maybe you should go. You know that's not what I'm about. Mark? Di keesokan harinya, Maverick sudah kepalang emosi karena sudah 2 minggu lebih Mark susah dihubungi. Ia pun nekat menjebol kontrakan adiknya yang entah kenapa jadi berantakan seperti ini. Hello? Hey! Mark? What happened to you, man? Maverick akhirnya menemukan Mark yang sedang galau dan kelaparan daging jelema. Lalu di tengah kemarahan Maverick, Mark curhat bahwa Ash tidak sungguh-sungguh mencintainya. Padahal ia sudah rela melakukan apapun demi mendapatkan cinta Ash. She's really special. Maverick merasa konyol melihat adiknya yang kini menjadi musafir cinta. Lalu ia menyuruh Mark untuk kembali menemui Ash dan buat wanita itu bertekuk lutut di hadapan Mark. Kemudian Maverick menyuruh Mark mandi dulu karena tubuhnya sudah bau karbit. Might be right about that. I'm sorry. I understand if you don't. Mark meminta maaf karena sempat meninggalkan Ash. Dan untungnya Ash bisa mengerti, bahkan ia mengungkapkan perasaannya yang tidak mau kehilangan Mark. I don't... You wanna be with me? I'll always take care of you. Mereka akhirnya jadian dan saling mengikat janji setia dengan gaya psikobil. Kemudian Ash memberitahu rencana perburuannya untuk menangkap seorang pria hidung loreng yang pernah memperkaos dan membunbun seorang wanita. Jadi ia minta Mark kembali ke rumahnya besok malam tepat waktu. Tibalah bagi Ash dan Mark untuk menangkap buruan mereka yang sebentar lagi akan datang. Lalu Ash menyuruh Mark bersembunyi dan tinggal menunggu aba-aba darinya. Tak disangka orang yang menjadi target Ash ternyata adalah Maverick. Mark pun gak percaya tuduhan Ash yang menyebut Maverick adalah pelaku pemerkaos dan pembunuh. Sementara Ash masih asik menemani calon korbannya goyang icikiwir sebelum lanjut memangsanya. I feel like...
As keduluan Maverick yang memang hobi nyelup pakai mode kekerasan. Lalu datanglah Mark yang baru tahu akan kelakuan asli kakaknya ini. Maverick? Mark? I shouldn't be here? Oh, stop, please. Mark memohon agar As tidak membunuh Maverick yang merupakan kakaknya. Akan tetapi As tidak peduli karena Maverick adalah penjahat kelamin yang harus dimusnahkan. He's not one of the bad guys. Tell anybody. You won't tell anyone about this. I promise. Maverick akhirnya ditempatkan di ruang basement tempat As menjaga korban-korbannya. Kemudian Mark minta kepastian akan tuduhan As terhadap kakaknya ini. Have you raped anybody? Fair, Answer the question. Mark tidak menyangka kakaknya yang dari dulu ia banggakan punya sisi gelap yang mengerikan. Maverick pun meminta maaf karena pembunuhan yang ia lakukan dalam keterpaksaan. Lalu Maverick meminta Mark untuk lebih percaya kepadanya daripada dengerin si sundal yang jago menipu setiap pria. You're with an E-whore. Oh, He knows it's all for the cause. come on, man. I took care of you. You know it. Kill him! Mark benar-benar bingung karena As memaksanya untuk menghabisi Maverick. Satu sisi ia teh lope kepada As, tapi kerasa berat juga jika membunuh orang yang selama ini peduli kepadanya. 'Cause You. How could someone? No, Mark. We're family. Family. Tendangan Maverick tak disangka malah membuat pisau nyocol ke perut Mark. Sementara As kecewa karena Mark malah memilih untuk membebaskan kakaknya. Setelah nyeplok kuping Maverick, As kembali menyebutkan dosa-dosa pria ini terutama kepada para bocil perempuan. Dan karena alasan itulah As makin bernafsu untuk menyantap Maverick. Dalam keadaan sudah melemah, Mark menyuruh Maverick untuk segera pergi. Kemudian Mark minta maaf kepada As karena bagaimanapun juga Maverick harus ia selamatkan. Keputusan Mark tentu saja membuat As kecewa. Terlebih lagi Mark sudah melupakan janji untuk selalu setia kepadanya. Oh, look at that. Siapa sangka orang yang menghabisi Mark adalah wanita yang begitu ia sayangi. Namun berkat pengorbanan itu, Maverick berhasil lolos dan bisa lapor polisi untuk mengungkap semua kelakuan As. Tapi jika mengingat kisah As, ia dan adiknya sebenarnya adalah korban dari kelakuan si Kobil yang sesungguhnya. Sementara di film ini, orang yang pernah memakan daging jelema akan selalu ketagihan untuk mengulanginya. Tapi untungnya As masih punya kesadaran dalam memilih calon korbannya. Cuma ya selebihnya nilai saja sendiri. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.